Salam logikus. Selamat datang kembali dalam pembahasan soal logika. Secara khusus kali ini kita akan melihat soal kerancuan berpikir. Pertama-tama saya ingin bertanya pada saudara-saudari sekalian, apakah ada dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudari pernah mendengarkan perkataan seperti ini? Jangan mempercayai dia, karena dia itu seorang pembohong. Pendapat ini tentunya tidak bisa dipercaya atau kita katakan sebagai sesat. Mengapa? Karena pendapat ini itu memaksa atau meminta kita untuk tidak mempercayai seseorang atau terlebih kata-katanya hanya karena sifat dari orang itu. Kita tidak mau mempercayai atau kita diminta untuk tidak percaya pada orang bukan karena isinya. Sekali lagi, sesatnya terletak pada kita tidak mempercayai orang bukan karena isinya, tetapi karena sifat orang itu, yang isi dan sifat tidak ada hubungannya. Dalam pola yang sama, dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan atau melihat isu negatif tentang orang, supaya anggota masyarakat secara umum tidak mempercayai orang itu. Tetapi sekali lagi, masalahnya bukan pada isinya, tetapi karena sifat atau karakter atau hal negatif dari seseorang itu yang membuat kita tidak percaya. Pola ini seringkali dilihat masuk akal atau sangat bisa dipercaya, tetapi menjadi sangat berbahaya karena sebenarnya pola ini menyesatkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sesat berpikir atau kesesatan berpikir. Sebelum melihat pembahasan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada Anda adanya dua bagian besar di dalam logika, terkhusus sehubungan dengan soal kesesatan berpikir ini. Yang pertama adalah kesesatan berpikir yang kita sebut sebagai kerancuan formal. Apa itu kerancuan formal? Kerancuan formal adalah kesesatan berpikir atau penarikan kesimpulan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena melanggar hukum-hukum logika. Untuk kita memahami soal ini, saya rasa kita butuh banyak waktu. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas bagian ini, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu kesesatan informal. Apa itu kesesatan informal? Kesesatan informal adalah kesesatan yang terjadi karena hubungan antara premis atau pernyataan-pernyataan yang kita akan menarik kesimpulan darinya itu tidak ada hubungannya atau seolah-olah saja ada hubungannya dengan kesimpulan. Jadi kalau boleh dibilang, di antara pernyataan pertama dengan pernyataan sebagai kesimpulan ada semacam ilusi. Saya katakan ilusi karena seolah-olah berhubungan, tapi sebenarnya tidak berhubungan. Ilusi-ilusi ini yang saya maksud adalah misalkan kekuasaan dari seseorang. Anda bayangkan kalau ada seorang yang sangat berkuasa dan kemudian mempunyai pendapat, biasanya pendapat itu akan diterima. Bukan karena pendapat dan isinya, tetapi karena siapa yang mengatakannya, di mana orang itu mempunyai kekuasaan. Contoh yang lain yang menjadi ilusi adalah sisi negatif dari seseorang. Saya mengambil contoh yang sudah saya sebutkan di awal. Kita tidak mempercayai isinya, tapi semua itu karena orangnya, sifatnya. Dalam video kali ini, kita hanya akan mencoba melihat kerancuan
informal sekali lagi. Dan saya ingin memberikan gambaran secara umum kerancuan ini. Saya tidak akan melihat secara detail, itu akan kemudian ada dalam video-video selanjutnya. Nah, sehubungan dengan kerancuan informal, saya ingin memaparkan kepada Anda semua 3 kategori atau 3 hal atau 3 pembagian soal kerancuan informal itu. Pertama, kerancuan relevansi. Yang kedua, kerancuan induksi lemah, dan yang ketiga, kerancuan ambiguitas. Mari kita akan melihat satu persatu dari 3 kategori ini. Yang pertama adalah kerancuan relevansi. Apa yang dimaksud dengan kerancuan relevansi? Kerancuan relevansi adalah sebuah kerancuan yang terjadi karena kita mengkaitkan langsung antara premis dengan kesimpulan, di mana kita tidak ada kehati-hatian. Dengan kata lain, dalam kerancuan ini, antara pernyataan-pernyataan yang menjadi dasar dari penarikan kesimpulan dan kesimpulan itu sendiri sebenarnya tidak ada hubungan secara logis. Walaupun kita melihat seolah-olah ada hubungannya, tetapi sebenarnya tidak ada. Dalam kategori ini kita nanti akan membahas ada beberapa jenis argumentasi yang masuk dalam kategori ini. Yang pertama adalah argumentum ad baculum. Yang kedua, argumentum ad hominem. Kemudian yang ketiga, argumentum ad misericordiam. Kemudian yang keempat ada argumentum ad populum. Dan yang terakhir ada ignoratio electi. Kita akan melihat kategori yang kedua, dinamakan dengan kerancuan induksi lemah. Apa itu kerancuan induksi lemah? Berbeda dengan kerancuan relevansi, kerancuan dalam induksi lemah ini penyebab utama dari kerancuan ini adalah premis-premis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan terlalu lemah. Sebagai akibatnya, dalam kerancuan ini kita mendapati alur gagasan yang melompat terlalu cepat ke dalam kesimpulan. Dalam bagian yang kedua atau kategori yang kedua ini, kerancuan induksi lemah yang kita maksudkan, ada beberapa jenis argumentasi yang termasuk dalam bagian ini. Yang pertama, ada argumentum ad verecundiam. Kemudian yang kedua, ada argumentum ad ignorantiam. Yang ketiga, ada argumentum yang kita istilahkan atau sebut sebagai non causa pro causa. Dan yang keempat, argumen atau argumentum yang kita sebut sebagai post hoc ergo propter hoc. Semua menggunakan istilah-istilah asing, nanti kita akan menjelaskan itu satu persatu dalam video-video selanjutnya. Kategori yang ketiga, kita sebut sebagai kerancuan ambiguitas. Apa itu kerancuan ambiguitas? Kerancuan ambiguitas ini adalah kerancuan atau sesat pikir yang terjadi karena masalah bahasa. Jadi kita salah dalam mengambil kesimpulan itu karena persoalan struktur bahasa, atau kurang lebih menyangkut soal itu. Jenis-jenis kerancuan yang masuk dalam kategori ini bisa kemudian disebutkan. Satu disebut sebagai petitio principii. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai complex questions. Yang ketiga itu dinamakan dengan ekivokasi. Ekivokasi. Sangat susah sekali menyebutkannya. Kemudian yang keempat itu kita sebut sebagai antipoli. Yang kelima, aksentuasi. Kemudian dua yang terakhir ada komposisi dan divisi. Saudara-saudari sekalian, itulah 3 kategori sesat berpikir yang ada dalam logika informal atau kesesatan informal.
di mana di masing-masing ketiga kategori itu, di situ ada jenis-jenis argumentasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Kita sudah memberikan gambaran-gambaran besar tentang apa itu kerancuan informal dengan berbagai macam bagian-bagiannya. Untuk selanjutnya, kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan video-video selanjutnya yang secara rinci akan memperlihatkan atau akan menjelaskan tentang jenis-jenis argumentasi dalam kategori-kategori tersebut.